Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hai Sobat Alkaba, apa kabarnya hari ini? Let's talk about Ramadan. Hari ini kembali lagi di podcast Ramadan edisi tahun 2025 bersama saya Ashwa dan rekan saya Kensi. Dan hari ini kita gak kalah spesial nih, kedatangan tamu yang sangat spesial loh Ken. Wah, siapa tuh Swah? Hari ini kita bersama Ibu Dr. Wilujeng Riningrum Ken. Pasti seru banget nih. Wow. Pasti juga banyak topik yang dibahas ya Swah. Dan topiknya pasti hot gitu ya Swah. Oh iya dong, hari ini kita bahas benarkah puasa itu menyehatkan? Nah, pasti ngomong-ngomong puasa nih kan, puasamu gimana ya? Alhamdulillah sampai sekarang sih masih lancar ya Swah. Alhamdulillah. Nah, tidak lama kita akan langsung saja bersama Dr. Wilujeng. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mama puasanya sampai hari ini? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah. Pasti puasa ada banyak kesibukannya ya ini. Iya, karena puasa kan tetap praktek, ngantar anak, jemput anak kan tetap berjalan. Apalagi sekarang anaknya masih SMP dan bentar lagi mau ke SMA ya Bu? Iya, kan sama-sama di kelas 12 dan kelas 9. Jadi juga banyak kegiatan juga, bolak-balik ke sekolah sama praktek juga. Ya, ngomong-ngomong seabrek aktivitasnya Mama nih, pasti dari pagi sampai pagi lagi itu susah banget atau cari waktunya nih. Nah, bagaimana ya Mi agar badan kita bisa tetap fit nih, biar pas kita ngelakuin puasa kita nggak terlalu malas-malas nih dan kewajibannya tetap terlakuin ini gimana ya? Ini sekedar berbagi tips aja, sama-sama belajar juga. Jadi kalau yang saya lakukan, anak-anak dan keluarga terutama, itu semua juga berawal dari makan sahur kita. Jadi sebisa mungkin makan sahur kita mengandung karbohidrat, terutama nasi, kentang, atau oatmeal. Jadi itu lebih tahan di perutnya lebih lama, jadi bisa menahan lapar lebih lama. Jangan lupa juga lauknya mengandung protein tinggi, misalnya telur, daging, ikan, itu juga tetap meningkatkan massa otot dalam tubuh kita sehingga bisa menyerap energi. Dan tak lupa juga, jangan lupakan serat, terutama sayur dan buah. Apalagi kalau sekarang kebanyakan, atau mungkin anak saya aja ya kurang menyukai sayur, jadi lebih banyak makan keringan, padahal untuk sayur dan buah itu sangat membantu untuk pencernaan sehingga nanti di siang hari atau apa tidak begitu lemas. Oh gitu sih. Ya. Wah itu Kensi banget sih kekurangan serat. Kemudian tetap aja melakukan aktivitas, walaupun aktivitas ringan, misalnya kayak Mbak Aswa membantu Mama bersih-bersih rumah atau apa aktivitas ringan. Kalau memang mau olahraga ringan, jogging atau jalan kaki biasanya dilakukan menjelang buka puasa. Jadi tidak terlalu dehidrasi pada saat masih sore atau siang hari. Habis olahraga langsung buka puasa, langsung langsung enak. Iya. Nah, aku mau nanya sih Mah, tadi kan kayak misalkan ya kita kayak mamah kita lagi nggak masak atau gimana gitu, mungkin pas sahur gitu kita nggak disiapin makanan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma sahur mie gitu atau susu gitu, mie sama susu biasanya kan aku kalau mamah nggak masak, aku kan kayak cuman dimasak sendiri Indomie gitu. Oh iya, Gitu biasanya masih bisa nggak ya kalau buat puasa gitu? Masih bisa, asal jangan lupa mie-nya pakai telur. Jadi tetap ada kandungan protein dalam makanan yang untuk saat melaksanakan sahur itu tetap ada protein. Benar, itu Jadi ada pengganti karbo dan tetap ada proteinnya dari telur tersebut. Kalau Mama sendiri sahurnya biasanya suka apa? Suka makan nasi, tetap pakai nasi walaupun porsi kecil, sayur, terus buah, dan yang tidak kalah pentingnya minum. Jangan lupa karena kan tetap harus tercapai 8 sampai 10 gelas per hari walaupun kita kondisi puasa itu tetap harus tercapai agar tidak terjadi dehidrasi. Oke. Nah, Mah, jujur kalau aku kan kayak biasanya kan kita kalau sahur itu kan bangun tidur ya? Iya. Mungkin bangun tidur terus langsung sahur gitu kan ada. Nah, kalau aku kan kayak bangun tidur itu kayak kurang sreg gitu Mah kalau makan nasi langsung atau makan makanan berat kayak biasanya tuh aku kalau bangun tidur tuh makannya roti, jarang makan nasi. Soalnya kalau aku makan nasi itu kayak kurang enak gitulah, kayak kurang
kayak rasanya gitu beda kalau kita makan di siang hari mungkin Iya, atau malam hari. Karena kondisi bangun tidur. Ya, nah gitu gimana cara mengatasinya sih? Kalau makan roti boleh, usahakan kalau ada roti gandum, karena itu termasuk karbohidrat kompleks. Jadi pilih roti gandum, sebisa mungkin itu tadi isi dalam roti tersebut ayam atau mungkin ada yang daging asap, ada telurnya. Jadi tetap untuk kandungan makanannya, untuk karbohidrat, proteinnya tetap tercukupi. Jadi ndak harus nasi, jadi roti gandum pun bisa. Jadi intinya kayak yang penting lengkap gitu ya, kayak ada karbohidrat mungkin, protein, syukur-syukur ada serat. Iya. Tuh, jadi untuk Jangan lupa lengkapin sahurnya kalian ya, jangan nasi doang gitu, harus lengkap, protein, serat, sayur semuanya. Sayur, buah. Nah, Mama, ini juga ada hadis nih, hadis Rasulullah yang kurang lebih ya, artinya berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Nah, menurut Mama nih sebagai ahli medis, apa ya korelasinya antara puasa sama kesehatan? Ya, di sini bukan sebagai ahli medis ya, kita ngobrol aja. Jadi sama-sama belajar. Mungkin memang dari sisi medis sebetulnya puasa itu menyehatkan. Karena pada saat kita puasa, dalam tubuh terjadi detoksifikasi atau pembersihan tubuh. Jadi dalam kondisi puasa, pembersihan tubuh berlangsung optimal. Hati dan ginjal bisa membersihkan tubuh lebih optimal daripada pada kondisi kita tidak puasa. Kemudian pada saat puasa itu akan menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh kita dan meningkatkan kolesterol baik, yang itu berperan penting untuk meningkatkan fungsi jantung. Jadi selain itu juga ada fungsi juga di otak. Dalam kondisi puasa terjadi regenerasi, ada terbentuknya sel-sel otak yang bisa melindungi kita, sehingga kita bisa lebih konsentrasi, dan itu juga berdasarkan hasil penelitian bisa pengaruh juga meningkatkan fokus kita dan untuk menanggulangi penyakit Alzheimer atau pikun. Itu juga dari puasa juga bisa. Jadi kalau misalnya kayak kita mungkin kesusahan belajar nih, kesusahan fokus dalam sekolah nih, kayak pelajaran sekolah kita malah sering tidur mungkin, kan mungkin banyak ya. Kan sih. Astagfirullah. Mungkin kayak kita susah nih fokus buat pelajaran gitu, mungkin kita bisa mengatasnya dengan puasa ya, Mah? Salah satunya dengan puasa. Bisa juga nggak fokusnya karena kurang cairan dalam tubuh. Jadi kurang fokus itu bisa juga karena kurang cairan. Jadi walaupun puasa, makanya tadi saya utarakan di depan tadi harus tercukupi semua dari karbohidrat termasuk cairan harus tercukupi. Itu biar tetap fokus juga. Ngomong-ngomong tercukupi nih, kalau pas buka puasanya mungkin berlebihan itu ada nggak? Soalnya biasanya habis buka puasa ada yang berbukanya langsung dengan nasi, nasi atau langsung makan berat, langsung makan malamnya sekalian. Itu sehat atau tidak ya? Sebetulnya agak kurang sehat karena kan perut tadinya dalam kondisi kosong, sebetulnya tetap minum dulu atau biasanya kurma. Kemudian kalau memangnya agak lebih berat dengan sup. Biasanya dengan itu, jadi tidak langsung makanan berat. Jadi mengganti dulu cairan yang tadi seharian kurang, kita rehidrasi dengan banyak minum, kemudian kurma. Tapi kebiasaan mungkin ada yang terbiasa langsung makan. Cuma kalau memang tidak ada keluhan pada orang tersebut, ya tidak apa-apa. Oke. Jadi harus kebiasaan. diganjeli beberapa snack dulu ya berarti. Iya. Langsung terus kan sholat maghrib dulu. Mungkin kalau kebiasaan kalau di keluarga saya habis sholat raweh baru makan. Tapi kan ada juga yang habis sholat maghrib terus makan berat baru taraweh. Jadi, habis sholat taraweh tuh malam sekali. Biasanya gitu. Biasanya jujur kadang kalau aku malah sebelum sholat maghrib makan dulu sih. Tapi mungkin yang kan tadi tergantung kebiasaan juga, masing-masing kondisi orang beda, istilahnya gampangnya mau untuk perut masing-masing orang beda. Ada yang sudah terbiasa langsung makan berat, ada justru misalnya kalau yang saya alami sendiri, kalau langsung makan nasi malah perutnya sakit. Jadi memang sudah mulai makannya setelah sholat taraweh. Nah, ini sih kalau aku sama Ken sih, kita sebagai murid di Al-Kaba nih, puasanya mungkin sambil belajar juga ya, soalnya ini pasti schedule-nya banyak nih sebagai murid nih, apalagi kita bentar lagi mungkin pas tes ya. Kita pasti banyak pikiran tentang edukasi. Nah, menurutnya asupan gizi yang gimana ya biar
mungkin kebutuhan kita sebagai yang banyak aktivitas ini juga bisa diterpenuhi selama puasa. Mungkin nggak harus pas sahur atau pas buka gitu, mungkin ada yang puasa beduk juga nih. Itu puasa beduk tuh apakah agak bikin shock saat puasa atau tidak ya? Kalau puasa beduk itu sebetulnya kan untuk latihan puasa ya. Untuk latihan. Nah, jadi kalau untuk puasa beduk itu latihan puasa. Jadi kalau memang mau fit sampai sepanjang hari, nggak hanya sampai beduk aja, ya itu tadi seperti yang kita bahas di depan tadi, apa yang kita makan saat sahur, kemudian pas berbuka pun pengaruh pada saat kondisi hari berikutnya pada saat kita melakukan aktivitas. Oh, nah mah kalau kita kan kayak mungkin adik kita tuh, Ya. aku kan juga punya adik tuh, dia kan belum balik ya. Ya. Nah buat latihannya itu kayak mungkin puasa beduk itu boleh nggak ya, kayak misalnya walaupun kan dia mungkin belum kuat kalau buat Iya. puasa full pasti ya. Iya. Dia juga pas sekolah kan pasti juga nahan lapar gitu. Iya, Gitu boleh nggak ya puasa beduk gitu? Sebetulnya puasa untuk anak-anak kan sangat dianjurkan. Paling tidak kita mengenalkan sejak dini puasa pada anak-anak. Apalagi saya sebagai seorang ibu, mungkin dari dulu kebetulan anak-anak di Al-Azhar juga. Jadi dari TK pun, dari kelompok bermain pun, kalau di Al-Azhar untuk bawa minuman atau apa, memang bulan puasa tidak boleh. Jadi tidak ada pemaksaan dari orang tua, semampunya anak. Jadi anak baru mampu jam 10, nggak apa-apa, jam 10 berbuka, tapi dengan edukasi, penuh kasih sayang, tidak dengan paksaan. Jadi kalau, oh adek mau minum dulu jam 10, tapi nanti lanjut lagi ya. Ya coba nanti sampai jam berapa, dia bilang haus lagi tanpa kita menawarkan. Jadi mungkin diisi dengan kegiatan-kegiatan dia di rumah, atau mungkin sudah di sekolah pulang sampai zuhur. Otomatis dari pengalaman saya sendiri, anak-anak pulang dari sekolah zuhur, otomatis dari awal itu dia sudah puasa zuhur. Dan alhamdulillah kelas TKB sudah puasa sehari penuh. Jadi Masya itu Allah. tanpa paksaan. Memang alhamdulillah juga di sekolah juga sangat mendukung Al-Azhar. Jadi ya untuk puasanya alhamdulillah berjalan lancar. Jadi kalau dari anak-anak sudah diajarkan untuk puasa, mengenal puasa sejak dini, nanti pas baliknya tidak mengalami kesulitan. Jadi itu alhamdulillah dua-duanya TKB udah puasa sehari. Masya Karena juga Allah kebiasaan sih. di sekolah, Pak guru, Bu guru mendukung. Jadi ya Jadi kayak ada faktor lingkungan juga mungkin pengaruh, mendukung ya. sangat pengaruh ya. sangat Berpengaruh berpengaruh. dong. Iya. Misalnya kayak lingkungan kita mendukung untuk enggak puasa, pasti kitanya ke bawah pasti ya. Iya, jadi Pasti tuh. untuk di lingkungan saya sendiri ada beberapa anak dulu waktu anak-anak masih kecil pun, jadi ngelihat yang tetangga-tetangga usianya sedia tapi tidak puasa. Jadi Oh, ada iya. kita sebagai orang tua yang ngasih pengertian, dikasihkan contoh-contoh dari Rasulullah dulu, cerita-cerita tentang puasa dulu. Lah itu kok nggak puasa ndak? Oh ya mungkin belum kuat apa, cuma kita tetap ngasih pengertian Coba bahwa aja puasa dulu. itu puasa itu wajib, walaupun baru kuatnya sampai duhur, terus nanti bersambung lagi asar, tapi kan lama-lama terus sampai maghrib juga. Jadi mungkin kalau kita ngelatih mungkin adik kita atau teman kita yang masih kecil gitu kayak proses ya. Iya, Ma. itu perlu proses. Dan mungkin ini udah dewasa juga, jadi kan mungkin di rumah karena ada perempuan kan spesial ya, Ya. ada juga Yes. pada saat tidak berpuasa karena berhalangan, jadi sebisa mungkin di lingkungan rumah juga mendukung. Mungkin pada saat jangan pas ada anak-anak, jadi pada saat ada anak-anak tetap semuanya dalam kondisi berpuasa. Benar-benar. Itu Oke, kalau yang oke. berhalangan ya hargailah orang yang berpuasa. Iya, benar-benar. Ntar pasti kalau tiba-tiba ada cewek yang berhalangan Ya, dan makannya malah di depan anak Mm-mm. kecil yang masih berpuasa, Iya, nyoba berpuasa, pasti mikir, "Ih, Tanya, kok iya, boleh, kok aku nggak boleh," kayak gitu ya pasti. Tapi misal buat yang masih di bawah umur atau masih kecil nih, Iya, ada perbedaannya nggak buat efek puasa? Kayak mungkin sahurnya harus lebih dikit atau lebih banyak atau gimana ya itu? Kalau lebih dikit atau lebih banyak itu kemampuan masing-masing anak beda. Yang pasti pas dulu saya menerapkan sahurnya mepet. Mepet. Iya, mepet menjelang subuh, menjelang imsak, sahurnya mepet gitu. Dan bukanya pasti di awal. Kalau pas waktu anak-anak seperti itu. Dan Jadi itu kan memang sunahnya untuk sahurnya kan Iya, iya. di akhir waktu. Tapi Nah. berarti efeknya buat di
anak kecil itu beda juga ya pasti. Beda ya? Ha-ha, masing Kemampuan mereka masih. ya, kemampuan mereka beda-beda. Dari misalnya saya sendiri anak 2 pun beda-beda. Jadi dengan kakak sama adik untuk penerapan awal-awal puasa beda-beda juga. Oh, nah jadi kalau misalnya nih, aku tuh ngantuk banget nih habis sahur kan, habis makan kan biasanya kita ngantuk ya, Ma. Nah, kalau kita tidur terus bangun lagi pas subuh itu nanti ngaruh ke puasa kita nggak ya? Kayak misalnya kayak kekuatan buat kita menghadapi puasa kita gitu, kayak pengaruh nggak ya, Mam? Untuk kondisi seperti itu masing-masing orang beda. Masing-masing orang beda. Tapi kebanyakan pasien juga cerita kalau habis sahur tidur bangun-bangun malah lemes. Lemes, terus kayak rasa kering di tenggorokan, benar. Terus memang lebih enjoynya ya nggak tidur habis sahur. Jadi memang lebih lemes, banyak tidur atau rebahan kan memang terus jadi lemes kalau puasa. Ya mending aktivitas ringan-ringan aja, baca mungkin tadarus. Bener tuh. Soalnya emang jujur dari pengalaman ya, Mam. Kalau emang habis puasa tuh emang aku tuh emang kalau misalnya bangun sehabis aku sahur kan tidur tuh. Bangun lagi tuh emang haus banget sih jujur. Iya, di tenggorokan. Iya, di tenggorokan emang kayak nggak enak banget asli. Soalnya pas tidur kalau gak salah itu juga mencerna makanannya juga Iya. Jadi bangun-bangunnya udah capek banget karena energinya buat mencerna makanannya itu. Oke. Pada saat tidur itu kan tetap proses pencernaan tetap terjadi. Jadi begitu ya guys. Pokoknya puasa semua harus lengkap, sahurnya, buka juga lengkap. Tapi jangan dipaksa kalau masih kecil ya, Mam. Harus semampunya dulu. Harus balance. Benar-benar. Ntar kalau kalian puasa dan kalian ngerasa kurang sehat nih, mungkin bisa tanya-tanya ke Mama Ajeng nih, langsung aja. Gimana Ken? Ya gitu aja sih. Kalau mungkin aku satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Boleh. Kalau kita misalnya kayak puasa tuh, tapi kita lagi sakit, kayak misalnya kita kalau pas puasa tuh malah sakit gitu, malah masih sumbet parah, pilek parah lah. Nah itu kayak gimana ya, Mam? Kalau pada saat kondisi sakit, dalam Al-Quran pun kan ada. Kalau tidak salah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, kan di situ ada keringanan. Barang siapa sedang dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan sehingga kamu tidak berpuasa, kamu boleh mengganti dia lain waktu sesuai hari yang kamu tinggalkan. Jadi untuk orang sakit pun ada keringanan, orang dalam perjalanan ada keringanan. Dan di medis juga ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi, melakukan puasa juga harus koordinasi atau konsultasi dengan dokter yang merawatnya dulu. Saya boleh puasa atau tidak? Jadi dengan kondisi pasien tersebut kan dokter bisa memperkirakan pasien tersebut bisa puasa atau tidak, tapi itu tergantung juga diatur dari pola makannya juga, sahur dan berbukanya juga, waktu minum obatnya tetap tercapai yang harus diminum 3 kali, walaupun puasa tetap diminum 3 kali. Jadi biasanya misalnya pilek parah pun obat diminum 3 kali, biasanya kan pagi, siang, malam. Kalau dalam kondisi pas puasa biasanya kita menyarankan minumnya pada saat sahur, berbuka dan mau tidur. Jadi tetap minum obatnya 3 kali sehari. Oke, seperti itu ya guys. Jangan lupa puasanya harus tetap balance. Ntar kalau sakit atau berhalangan ganti lain hari tidak masalah. Ya, oke. Sekian sepertinya itu cakap-cakapnya, seru banget sih tadi cakap-cakapnya Mama. Udah kita learning new things every day banget sih. Ini pasti ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa diberikan kekuatan dan bisa melakukan kewajiban kita di bulan Ramadan ini dengan baik dan benar. Oke, sekian ya semua. Makasih banget sudah menonton bersama kita dan Mama Ajeng. Makasih banyak ya, Mam. Sama-sama, dengan senang hati. Dadah Sobat Alkaba. Assalamualaikum.